Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya pada hari ini. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, kesempatan, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sesungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah ta'ala akan berada dalam kebaikan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan memberikan kajian seputar pengantar tentang harta haram. Pengantar tentang harta haram muamalah kontemporer yang kita ambil dari bukunya Fadilatul Ustadz Dr. Irwandi At-Tirmizi, pengantar tentang harta haram muamalah kontemporer. Kenapa kita bicara tentang harta haram ini? Kita bicara tentang harta karena bila kita lihat hampir separuh hidup kita ini habis untuk mencari harta. Ya. Hampir separuh dari umur kita itu adalah habis untuk mencari harta. Dapat kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala membagi waktu kita, memberikan waktu dalam satu hari 24 jam. Sepertiga dari 24 itu sudah habis cari harta. Sepertiga lagi kita pakai untuk istirahat malam hari. Nah, sepertiga lagi kemana? Ya, kemana sepertiga lagi? Nah, sebagian orang di malam hari juga ada yang cari harta. Di siang hari dia cari harta juga, malam hari cari harta juga. Oleh karena itulah bila kita lihat, maka persoalan dalam mencari harta, mencari kehidupan jelas perkara besar yang tidak bisa ya kita anggap enteng, karena dia adalah bahagian besar dari kehidupan kita ini. Adalah bicara tentang kehidupan, bicara tentang bagaimana upaya kita untuk mensukseskan ya kita di akhirat kelak
Karena salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan dan akan diminta pertanggungjawaban nanti adalah di hari kiamat, an malihi fima min aina iktasabah wa fima anfaqah. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Akan ditanya di mana harta itu didapatkan dan kemana dibelanjakan. Mungkin orang mendapatkan harta dari yang halal dengan membanting keringat, apanya dibelanjakan bukan kepada yang halal, bukan kepada hal yang bermanfaat, atau banyak dibelanjakan pada hal yang sia-sia. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bicara tentang masalah harta haram, maka ini berurusan dengan muamalah. Muamalah adalah salah satu dari aspek agama ini. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Secara garis besar, agama kita ini terbagi pada 3 aspek: akidah, ibadah, muamalah. Akhlak termasuk juga muamalah. Muamalah lebih dekat orang mengenal muamalah ini jika kita katakan muamalah. Tentang masalah muamalah, maka orang identik, orang berpikir tentang muamalah ini adalah muamalah maliyah. Muamalah terkait dengan harta. Ya, seperti jual beli, sewa menyewa, warisan dan lain-lain. Biasanya di dalam buku-buku fikih atau buku-buku tematik yang menjelaskan tentang muamalah, mereka tambah di belakang muamalah itu muamalah maliyah, muamalah yang terkait dengan harta. Dan muamalah ini kalau hanya muamalah saja, ya luas cakupan muamalah tadi. Ada muamalah syakhsiyah, menyangkut urusan pribadi. Ada muamalah mal, kalau menyangkut urusan pribadi, syakhsiyah, seperti masalah rumah tangga, itu masuk muamalah juga. Namun bila kita lihat, ya, kalimat muamalah ini di zaman sekarang lebih identik banyak dipakai untuk muamalah maliyah, muamalah yang terkait dengan harta. Nah, karena muamalah itu merupakan satu bab tersendiri, bahkan sepertiga dari ajaran agama kita ini adalah bagiannya muamalah, maka perlu kita untuk mempelajarinya, memahaminya, ya, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sesungguhnya tujuan kita untuk memahami muamalah ini? Apa urgensi seorang muslim dalam memahami persoalan muamalah? Bila kita lihat manusia di zaman modern ini, kehidupan manusia banyak dituntut oleh kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Mengumpulkan harta, memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta, ya, dengan tujuan agar seseorang bisa layak untuk mencapai kehidupan yang layak, kehidupan yang tenang, ya, dan menghadapi masa depan diri dan masa depan rumah tangga yang gilang gemilang, ya. Yang mereka harapkan adalah masa depan. Oleh karena itu banyak orang mencari pekerjaan yang menjamin masa depan. Kalau kita kerja di sini nanti ada uang pensiun kita. Kalau sekiranya kita tidak pensiun, tentu kita tetap butuh harta. Ada harta kita. Banyak orang karena kekhawatiran mereka dalam mencari kehidupan, mencari nafkah,
Mereka utamakan pekerjaan-pekerjaan yang mana mengandung masa depan. Itu anggapan mereka. Jadi kalau pekerjaan lain tidak ada masa depannya. Sehingga anggapan sebagai masyarakat, contohnya seorang yang menjadi PNS, pegawai negeri, itu adalah ini pekerjaan yang membahagiakan. Kenapa membahagiakan? Ada masa depan Wak nanti. Lah tua nanti tadi mau juga gaji ya Wak. Sehingga mereka berlomba-lomba berpacu untuk itu. Rupanya kenyataan tidak juga. Tidak juga dapatkan masa depan. Lah pensiun utang melungguk aja. Menumpuk utang. Tidak ada kebahagiaan. Jadi mata orang-orang yang biasa yang tidak jelas masa depannya aman-aman saja kan gitu. Nah itulah tingginya kekhawatiran orang dalam masalah kehidupan ini sangat tinggi. Ya. Sehingga kekhawatiran itu sangat tinggi, memikirkan biaya hidup untuk masa yang akan datang ini dan itu. Akhirnya mereka tidak lagi peduli tentang kehalalan apa yang dia usahakan tadi. Mereka tidak peduli halal haram tidak peduli. Tidak ada kepedulian terhadap hal yang haram. Rupanya ini sudah digariskan oleh Nabi kita yang mulia. Beliau sudah mengkhabarkan lebih 14 abad yang lalu. Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang bagi manusia suatu zaman, akan datang bagi manusia suatu masa, la yubalil mar'u bima akhadal mal, di mana seseorang tidak lagi peduli dari mana harta ia dapatkan. Seorang tidak lagi peduli dari mana dia dapatkan harta. Amin halal, amin haram. Apakah itu harta dari yang halal atau dari yang haram? Nah ini kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang suatu masa, suatu zaman seorang tidak lagi peduli ya dari harta yang ia dapatkan, apakah dari yang halal atau yang haram. Apa yang dinyatakan oleh Nabi ini lebih 14 abad yang lalu sekarang menjadi kenyataan. Banyak orang dalam mencari kehidupan tidak peduli halal haram. Ya, asal tujuan tercapai maka semuanya adalah halal. Oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim harus memahami tujuan memahami harta haram ini, harus kita pahami apa nanti dampaknya bagi kita, apa efek-efeknya, ini harus kita pahami sehingga kita berusaha mencari harta yang halal walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit. Maka sahibul kitab mengatakan ya bahwa orang-orang yang mencari harta, orang-orang yang tidak peduli dengan halal dan haram itu, mereka terbagi kepada dua kelompok. Ya. Mereka terbagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama, sebagian mereka tidak pernah peduli akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli akan aturan Allah dalam mencari tujuan mencari harta. Mereka tidak peduli halal haram. Untuk apa kita memperhatikan yang halal? Toh yang haram aja susah carinya kan itu. Yang halal, yang haramnya susah. Apalagi yang halal kan itu. Nah, mereka tidak peduli terhadap aturan-aturan agama. Kalau diingatkan, mari kita cari yang halal. Apa kata mereka? Nanti di akhirat, coba lihat. Di akhirat aja kita lihat nanti. Ya. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak tampak baginya bahaya yang akan menimpa dia. Jadi kelompok ini yang tidak peduli sama sekali akan aturan-aturan Allah, kaedah-kaedah yang sudah Allah tetapkan dalam halal dan haram, maka
Orang seperti ini dianjurkan untuk melihat kembali kebenaran akidahnya. Ya. Orang yang tidak peduli lagi halal dan haram ini wajib kembali melihat kebenaran akidahnya. Berarti akidah orang ini bermasalah. Orang seperti ini sudah menjadikan dinar dan dirham sebagai Tuhan yang dia sembah, di mana dia tidak memperhatikan aturan Allah. Ini yang dinyatakan dalam hadis Nabi yang mulia, hadis riwayat Imam Bukhari, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Ini Nabi katakan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, dan celakalah hamba pakaian. Ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Hamba dinar, segala sesuatu berkaitan dengan dinar, dengan uang, emas dan perak. Kemuliaan selalu mereka bandingkan dengan dinar dan dirham yang didapatkan. Wa abdul dirham, hamba dirham. Wa abdul khamisah, hamba pakaian. Selalu yang menjadi objek keinginan mereka adalah bagaimana pakaian mereka gonta-ganti. Ya, walaupun kadang-kadang pakaian itu hanya dipakai sekali, 2 kali. Maka orang seperti ini sudah diingatkan oleh Nabi kita yang mulia bahwa mereka tidak beruntung, karena orientasi mereka dalam kehidupan ini adalah dinar dirham, ya, kemudian pakaian. Orientasi mereka di dunia ini apa? Hiasan zahir, yang zahir saja. Zaman sekarang orang melihat ya, yang orang sukses itu adalah nampak penampilan. Pakai kendaraan yang bagus, mewah, pakai pakaian yang bagus, rumah yang, itu berarti sudah dianggap sukses. Sehingga dia melihat kesuksesan seseorang berdasarkan ya tampilan zahir. Jelas ini keliru. Rasulullah SAW adalah orang yang dikabulkan doanya jika dia meminta dan berdoa kepada Allah akan kehancuran untuk para pemuja harta, penyembah harta, maka niscaya kebinasaan akan menimpa mereka. Kelompok ini orang-orang yang tidak tunduk terhadap perintah Allah. Tidak tunduk terhadap perintah Allah. Karena hati mereka itu ya hanya berkisar seputar harta. Hati mereka hanya berkisar seputar harta, tak ada pembicaraan tentang din, tentang agama, tidak ada, harta aja. Bahkan hubungan mereka dengan harta melebihi hubungan mereka terhadap Allah. Bila berbenturan keuntungan niaga dengan syariat, maka perintah Allah dikesampingkan. Ada keuntungan usahanya berseberangan dengan syariat, maka syariat dikesampingkan. Salah bicara kita tentang masalah riba segala macam. Lah sudah seperti itu semuanya. Istilah orang kaba'alai. Nah, hanya kalimat itu kata ba'alai. Ba'alai, biarlah. Kata-kata biarlah. Nanti kan bisa taubat. Gawat nanti. Besok mati bagaimana? Kalau dia katakan nanti taubat. Mereka tidak peduli terhadap apa yang dia cari dari kehidupan dunia ini, menyampingkan syariat Allah. Kelompok ini mereka tidak meyakini bahwa rezeki yang mereka dapatkan berasal dari Allah. Tidak yakin. Nah pula rezeki dari Allah. Rezeki itu didapatkan karena kepintarannya, karena banyak koneksinya. Ini kata kelompok ini yang orientasinya hanya dunia semata, tidak peduli terhadap syariat. Usaha-usaha dunia yang mereka lakukan dan keberhasilan mereka
ini semata-mata karena ilmu mereka, kepintaran mereka. Rupanya ini contoh kelompok ini sudah ada dulunya yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim, yaitu Qarun. Nah, ini contohnya Qarun. Apa ucapan Qarun terhadap nikmat Allah yang ia terima? Apa sikap Qarun? Sikap Qarun ini juga sekarang sudah ditiru oleh manusia setelah mereka. Qal innama utituhu ala ilmin indi. Al-Qasas ayat 78. Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku didatangkan oleh harta yang kumiliki ini ala ilmin indi, di atas ilmu yang ada di sisiku, di atas ilmu yang ada padaku. Artinya apa? Dia tidak ada mengaitkan rezeki yang ia dapatkan itu kepada Allah. Dia mengaitkan rezeki yang ia dapatkan ini adalah karena ilmunya, kepintarannya, kehebatannya. Kalau ada orang seperti itu di zaman sekarang, maka tidak ada ubahnya, alasannya sama dengan Qarun yang diabadikan dalam Al-Quran. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Al-Qasas 78. Coba pastikan di ayatnya. Padahal ilmu itu adalah, siapa yang berikan kita ilmu? Kalau kita urut lagi dari ilmu yang kita dapatkan, contohlah dia pandai ilmu manajemen tentang harta, ilmu tentang marketing, ya. Ilmu itu dari siapa didapatkan? Bukankah dia manusia ini awalnya tidak punya tidak ada ilmu? Allah yang berikan ilmu kepadanya. Tetapi dia katakan innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku didatangkan atas ilmu dariku, ilmu di sisiku. Ini khotuna fidin yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Al-Ankabut ayat 17, dalam surah Al-Ankabut ayat 17 Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kamu sembah dari selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak memiliki terhadap kalian rezeki, mereka tidak bisa memberikan rezeki kalian. Ini tentang Allah kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah berhala. Katanya berhala itu memberikan rezeki. Allah bantah, orang-orang kamu sembah di selain Allah, la yamlikuna lakum rizki, mereka tidak memiliki untuk kalian untuk memberikan rezeki. Lalu Allah suruh, fabtagu 'indallahi rizqa, carilah rezeki itu di sisi Allah. Wa'buduhu, dan sembahlah dia. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Sini setelah mencari rezeki dikaitkan perintah mencari rezeki dengan perintah menyembah Allah. Ya, fabtagu 'indallahi rizq, cari rezeki si Allah. Tentu ketika cari rezeki si Allah, rezeki yang halal. Ya. Kemudian bukan hanya rezeki, wa'buduh, sembahlah dia. Apa gunanya rezeki dicari kalau kita tidak beribadah kepada Allah? Kemudian apa? Lah menyembah, rezeki dicari, menyembah Allah, washkuruh, bersyukurlah kepadanya. Masya Allah, ini merupakan ayat yang sangat mulia yang memberikan pelajaran besar kepada kita akan arahan Allah kepada kita bahwa rezeki yang kita dapatkan itu adalah rezeki Allah. Fabtagu 'indallahi rizq, ini kalimat ini, carilah di sisi Allah rezeki, bukan 'indan nas, bukan di sisi manusia. Kalau tadi Qarun kan mengatakan rezeki bahwa dia mendapatkan
rezeki-rezeki yang dia dapatkan, harta yang dia dapatkan itu ala ilmin indi, atas ilmu yang ada di sisiku. Ini suatu hal yang keliru, yang batil. Inilah dia kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang orientasinya hanya harta dan mengenyampingkan syariat. Tahu banyak masyarakat kita seperti ini. Mereka menganggap bahwa mencari harta itu tidak ada kaitan dengan agama. Toh orang kafir juga dapat kekayaan melebihi kekayaan kita, katanya. Ya memang masalah harta, selagi manusia berusaha, Allah akan berikan. Akan tetapi kait beda kita dengan orang kafir apa? Orang kafir mereka meyakini harta ini usaha dia sendiri. Sedangkan orang Islam meyakini bahwa harta yang dicari ini adalah milik Allah. Itu bedanya. Sehingga orang-orang kafir hidupnya untuk harta. Sedangkan kita hanya harta untuk hidup. Ya, orang kafir hidupnya untuk makan. Sedangkan kita makan untuk hidup. Itu bedanya. Ini khawatana fiddin yang dimuliakan Allah. Inilah dia kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang kedua kata Fadilatul Ustaz, ya, dalam syarahan beliau, sebagian lagi orang kelompok yang kedua adalah orang yang masih memiliki hati yang peka, akan tetapi karena mereka sejak kecil tidak pernah mengerti dan tidak pernah mempelajari syariat muamalah ini, karena kejahilan, maka kelompok ini melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat dalam mengumpulkan harta. Tidak ada pembinaan tentang muamalah syariah, tidak ada. Bagaimana berusaha sesuai syariat, tidak ada. Ya. Hati masih berkata, masih ada kecenderungannya kepada kebenaran. Hanya saja sejak kecil dahulu tidak ada pembinaan masalah persoalan harta halal haram itu, tidak pernah tersentuh, ya, sehingga akhirnya kelompok ini juga kena, ya. Apa sebabnya? Al-jahlu, kejahilan. Maka mereka inilah orang-orang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib dalam asarnya, man ittajara qabla an yatafaqqah fid din, siapa yang berniaga, yang bekerja, yang berusaha berniaga sebelum dia memahami fikih muamalah, atau sebelum dia memahami agama dalam masalah muamalah, faqadir tatama fir riba, dia akan terjerumus ke riba. Thummar tatama, kemudian dia terjerumus. Benarlah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dalam asar ini beliau katakan, manit tajara, siapa yang berniaga, berdagang, mencari rezeki sebelum dia memahami fikih perniagaan dalam Islam, ya, atau fikih muamalah, faqadir tatama fir riba, dia akan terjerumus ke riba. 3 kali Ali bin Abi Thalib mengatakan faqadir tatama thumma tatama, dia akan terjerumus 3 kali. Ali mengatakan kepada orang yang bermuamalah, berniaga, tapi dia belum belajar tentang fikih muamalah, ya. Maka ini perlu kita pahami dengan benar, kita pelajari dengan benar dengan fikih muamalah ini.
Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari segi akidah kita sudah seorang bisa jadi akidahnya salaf. Segi ibadah. Tapi muamalah bagaimana? Muamalah mungkin masih banyak terjerumus ke dalam lembah riba. Muamalah mungkin masih banyak terjerumus ke dalam lembah kezaliman atau berbuat zalim. Jadi tidak cukup paham dengan akidah saja, dengan ibadah saja, maka mesti memahami muamalah yang syar'i. Kelompok inilah yang kita lihat ya berbanding banyak dengan kelompok yang pertama tadi. Hati masih ada kecenderungan kepada masalah yang halal, hanya saja karena tidak tahu, karena tidak ada pembinaan, kemudian juga tidak ada yang membimbing, ya. Akhirnya terjerumus ke dalam lembah riba. Nah, oleh karena itu wajib kita memperhatikan kondisi yang dinyatakan dalam hadis tadi, bahwasanya akan datang suatu masa di mana ya seorang tidak lagi peduli dari mana harta dia dapatkan, apakah ada yang halal atau yang haram. Maka kelompok ini yang tidak peduli tadi terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama memang mengenyampingkan syariat sama sekali, ya. Apabila berseberangan dengan syariat, maka ditinggalkan syariat. Apabila usahanya tadi berseberangan dengan syariat, akan menghambat kemajuan usahanya. Kalau dengan syariat ini menghambat kemajuan usahanya, syariat ditinggalkan. Menunjukkan tidak peduli karena dia yakin bahwasanya syariat ini ya tidak begitu terlalu menjanjikan, karena dia diperbudak dengan harta, dia sudah jadi budak harta, atau karena dia mengatakan bahwa ilmu saya bagus, saya pintar dan segala macamnya. Sedangkan kelompok yang kedua apa tadi? Kelompok yang masih punya hati. Ada kalau diingatkan, kok enggak betul, enggak bagus antum ini, ya. Meminjam tapi dilebihkan, jilo kan, ya tapi baalai kan awak ambil untung, ya di mau petih kan, diingatkan ini riba, riba ya, masih ada rasa berat hatinya untuk mengambil riba tadi, hanya saja karena ketidaktahuannya, karena dari kecil dia dia tidak terbina di atas muamalah syar'iyah. Nah, maka kelompok yang kedua ini, jika dia betul-betul untuk memperbaiki dirinya, maka insyaallah akan jadi baik. Kelompok yang kedua ini sesuai dengan kata Ali bin Abi Thalib tadi, siapa yang berniaga sebelum dia memahami fikih muamalah, maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus ke dalam riba. 3 kali Ali mengatakan seperti itu. Ya, memang terbukti. Banyak orang yang semangat bekerjanya tinggi, ya, kemudian menghasilkan yang banyak, akhirnya dia tergoda. Jempitih untuk meningkatkan usahanya. Tergoda dia. Kalau tidak, gimana kita akan menaikkan usaha kita kalau kita tak pinjam uang? Ya. Walaupun 0,1 bunganya, ya, kan cuma sedikit. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbukti. Kalau seorang tidak paham dengan muamalah syar'iyah, perniagaan yang benar, akan terjatuh ke dalam riba. Kalau tidak riba, zalim. Contohnya, ya, orang sibuk mencari barang yang dibutuhkan, kemudian sengaja stok lama dia simpan, kemudian stok lama ini barang itu sudah dinaikkan 2 kali lipat, ada barang masih barang lama, dia ingin cari keuntungan yang besar, ya. Kenapa harganya segini sekarang, dinaikkan 2 kali lipat dari harga. Ini kan
zalim. Dia berada dalam kezaliman. Karena barang masih barang lama kan soalnya. Tapi karena dia ingin meraih keuntungan, kenapa ini terjadi? Bisa jadi karena tidak paham dengan fikih muamalah. Barang-barang lama lah, ambillah harga lama saja. Barang ini barang lama, saya beli dengan modal yang lama. Kalau tidak mengerti fikih muamalah ini, hanya ada 3 terjadi. Terjadi ke riba, terjadi ke gharar, tipu daya, terjadi apa? Kezaliman. 3 hal ini dampak dari ketidakpahaman orang terhadap fikih muamalah. Akan terjadi salah satu dari 3 ini. Akan jatuh kepada riba, akan jatuh kepada gharar, akan jatuh kepada zalim. Salah satu dari itu, atau ketiga-tiganya bisa terjatuh. Maka penting kita untuk memahami fikih muamalah. Apalagi zaman sekarang ini banyak model muamalah kontemporer yang tidak dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Ya, tidak dibahas. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Ini 2 kelompok besar, ya, orang yang tidak peduli terhadap harta halal, harta haram. Berikutnya adalah dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Harta haram jelas mempunyai dampak buruk terhadap pribadi dan umat. Yang pertama adalah memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mendurhakai dan mengikuti langkah syaitan. Ini yang dampak yang pertama. Memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Lihat Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Sekalian manusia meliputi mukmin dan kafir. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini halal dalam cara mendapatkannya, thayyiban, baik untuk dikonsumsi, ya, tidak mengandung najis, kotoran, tidak menjijikkan, ya, halal dalam cara mendapatkannya, baik untuk dikonsumsi. Sini Allah menyeru manusia untuk kulu, memakan harta yang halal dan baik, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya, ya, mengikuti langkah syaitan itu, sungguhnya syaitan itu bagi kalian aduwwun mubin, musuh yang nyata. Yang menjadi pertanyaan di sini, Buya, Allah kan menyeru di sini menyuruh memakan, ya, apa yang ada di bumi ini dengan halal dan baik. Kan ini perintah untuk makan aja. Bagaimana kalau sekiranya kita belikan ke rumah, ya, kita belikan ke kendaraan, barang-barang yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal itu, kan istilahnya memakan. Berarti kan hanya sebatas makan. Tidaklah demikian. Kenapa Allah di sini, ya, seruan Allah tertuju kepada makan? Karena makan itu adalah konsumtif, perbuatan yang paling menonjol dalam kehidupan. Yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan ini makan. Kalau nak punya rumah, masih bisa kita ngontrak, ya, tidak bisa ngontrak, masih bisa menumpang. Tapi kalau nak ada makan yang dimakan gimana?
Makanya seruan Al-Quran itu tertuju kepada perkara pokok, namun tidak menafikan yang lain. Ya, tidak menafikan yang lain. Apabila makan sudah terpenuhi, maka yang lain akan ikut terpenuhi. Ya. Konsumtif yang paling terbesar dalam hidup ini adalah makan. Dapat tidak? Karena dampaknya adalah al-maut, kematian. Tidak makan akan mati. Jadi dampak makan harta haram itu adalah durhaka kepada Allah dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Di dalam ayat ini Allah perintahkan kita manusia agar makan harta yang didapatkan dengan jalan yang halal, sedangkan mencari harta dengan harta yang haram ini perbuatan durhaka kepada Allah dan merupakan jalan yang sengaja dirintis oleh syaitan, yang syaitan merupakan musuh bebuyutan anak cucu Adam. Setan tidak akan pernah jadi teman bagi anak cucu Adam. Walaupun dia membujuk, kau rencak kau mah, bagus mah, tayyib mah. Ya, bujuk. Jadi bujuk rayuan itu adalah untuk menyerumuskan kita. Menyerumuskan Bani Adam. Mendurhakai Allah adalah berbuat dosa, merusak diri setiap manusia, merusak jasmani, rohani dan akal fikiran. Durhaka kepada Allah adalah maksiat. Maksiat akan menghilangkan, memadamkan cahaya ilmu. Kalau kita banyak buat dosa dan maksiat, menuntut ilmu ini malas. Malas kita menuntut ilmu. Kita akan malas mendengarkan kajian. Karena ilmu itu apa? Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan Allah berikan ya kepada orang yang berbuat maksiat. Ini yang pertama, dampak memakan harta haram, usaha dari yang haram tadi. Yang kedua adalah bahwa Allah perintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal. Secara khusus Allah memerintahkan para rasul memakan harta dari yang halal. Artinya adalah Allah perintahkan makan harta yang halal, ya. Namun secara khusus juga Allah memerintahkan para rasul memakan harta yang halal. Secara umum Allah perintahkan semua manusia. Rupanya secara khusus juga Allah perintahkan para rasul untuk makan harta yang halal. Ini yang tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ini yang tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu salihan, dan tegakkan amal saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku dengan apa yang kamu kerjakan aku mengetahui. Di dalam ayat ini bahwasanya Allah perintahkan ya para rasulnya agar memakan harta yang didapatkan dengan cara yang halal. Lalu Allah perintahkan setelah itu menegakkan amal saleh. Cari harta yang halal, kemudian tegakkan amal saleh. Apa kaitannya di sini? Kaitannya adalah bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa sangat erat kaitan antara mengkonsumsi makan yang halal dengan amal saleh. Sangat erat kaitan antara mengkonsumsi makan yang halal dengan amal saleh. Jika seseorang memakan harta dari jalan yang tidak halal, maka akan berpengaruh terhadap amal saleh.
dia akan malas beribadah kepada Allah. Dia akan lengah, lalai. Ya. Kenapa? Karena konsumsinya dari yang haram. Oleh karena itu, jangan diharapkan tubuh ini bisa bersemangat untuk menegakkan amal saleh kalau sekiranya sumber yang didapatkan dari jalan yang haram. Kenapa tidak mau kita? Kenapa tidak bisa malas beribadah kepada Allah? Karena konsumsi yang didapatkan dari jalan yang haram. Karena dinyatakan oleh Allah, kulu minat thayyibat, makalah dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan tegakkan amal saleh. Allah perintahkan mencari makan yang halal, yang baik-baik, kemudian disuruh untuk menegakkan amal saleh. Keduanya ini sangat erat kaitannya. Mengkonsumsi makanan yang dapatkan dengan cara yang halal, ya, kemudian beramal saleh. Gairah kita, semangat kita beramal saleh tidak akan bisa bersemangat dengan benar kalau kita tidak mencari harta yang halal. Kalau mendapatkan harta yang haram, gairah semangat yang kepada yang baik itu kurang. Sedangkan jasad tubuh yang tidak mau beramal saleh, yang tidak bergairah, tidak bersemangat, ya, akan menimbulkan malas. Malas beramal saleh tidak akan merasakan kenikmatan. Orang yang malas beramal saleh tidak akan merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah. Yang pada akhirnya apa? Mengantarkan diri mereka kepada gundah gulana atau kepada ketidakbahagiaan mereka. Bisa kita lihat betapa banyak orang yang punya harta melimpah ruah, sebagian ada hak orang lain, sebagian dengan cara menipu dan segala macamnya. Harta yang banyak itu tidak memberikan keberkahan. Sebentar saja habis. Ya. Tidak ada nikmatnya harta yang banyak tadi. Kenapa? Karena banyak. Situ bercampur dengan yang haram. Sedangkan harta yang diberkati itu adalah dia mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dia mampu menenangkan kita, tidak membawa fitnah terhadap harta tadi. Kenapa? Karena kita cari dengan yang halal. Oleh karena itu, ini ada petaka yang dahsyat terhadap setiap pribadi yang merindukan kedekatan dengan Maha Pencipta. Jadi apabila kita ingin dekat kepada Allah, cari harta yang halal. Semakin halal harta yang kita cari, maka semangat kita beramal dan beribadah semakin tinggi. Dampak yang ketiga adalah memakan harta haram merupakan ciri kelompok mayoritas Yahudi. Memakan harta haram merupakan ciri kelompok mayoritas orang Yahudi. Rupanya ini sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Nah, kalau kita ingin lihat perangai orang Yahudi, lihat dalam Al-Quran. Apa kata Allah tentang perilaku orang Yahudi yang sampai saat ini masih tetap Yahudi tidak akan berubah sikapnya. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklihimus suh labi'sa ma kanu ya'malun. Al-Maidah ayat 62. Wa tara katsiran minhum, engkau melihat kebanyakan dari mereka, dari orang Yahudi tadi apa? Yusari'una fil itsmi, mereka berlomba-lomba untuk berbuat dosa. Berdosa berlomba, bersegera untuk buat dosa. Kalau buat dosa bersegera. Wal udwan, bersegera mencari permusuhan. Wa aklihim musuh,
mereka bersegera memakan harta haram. Nah, ini dia. Bersegera dalam berbuat dosa, bersegera untuk mencari permusuhan, bersegera untuk memakan harta yang haram. Labi sama kanu ya'malun, itulah sejelek yang mereka kerjakan. Jadi sifat orang Yahudi berdasarkan ayat ini yang pertama adalah segera berbuat dosa, kemudian segera untuk membuat permusuhan. Yang ketiga, memakan harta haram. Ini perilaku orang Yahudi. Jika seorang Muslim kecenderungannya kepada harta yang haram, maka dia sudah meniru sifat dari orang Yahudi. Dan ini sifat seperti ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Berarti apa? Mayoritas orang Yahudi seperti ini. Kalau sudah dikabarkan dalam Al-Quran berarti mayoritas. Ya. Yahudi itu kan ada juga yang baiknya, ada. Akan tapi perilaku mereka kebanyakan ya seperti ini. Kalau jika seorang Muslim makan harta haram, cenderung hatinya kepada makan harta haram tadi, maka berarti mereka sudah mewarisi sifat orang Yahudi yang wajib untuk dijauhi. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur di masa itu, yaitu masyarakat Yahudi, di mana salah satu ciri khas masyarakat tersebut adalah mayoritas anggota masyarakatnya sangat suka makan harta haram. Ya. Jadi ayat yang mulia tadi menggambarkan masyarakat yang rusak dan hancur. Boleh, Yahudi ekonominya kan hancur. Masyarakat Yahudi, di mana salah satu ciri khas masyarakat tersebut adalah mayoritas anggota masyarakatnya sangat suka makan harta yang haram. Dalam bentuk apa? Sogok dan riba. Sogok menyogok sudah menjadi sifat yang lumrah bagi orang Yahudi. Riba merupakan suatu sudah kebiasaan. Tidak asing lagi riba tadi. Ya. Sekarang sudah ditiru riba oleh orang. Masuk ke HP kita tentang riba, ya. Pinjaman-pinjaman, investasi-investasi yang tidak jelas. Bila kerusakan ini ditiru oleh masyarakat Muslim, maka kerusakan dalam masyarakat Muslim tidak akan bisa terelakkan. Masyarakat Muslim akan semakin rusak ketika mereka mencontoh dan mentauladani orang Yahudi yang merupakan sifat mereka makan harta haram. Dampak yang berikutnya adalah makan harta haram tadi mengantarkan seorang Muslim masuk ke dalam api neraka, di mana makanan mereka tadi setiap saat mereka masukkan ke dalam api neraka, perut mereka yang akan menjadi api panas. Di mana dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya Ka'ab, duhai Ka'ab, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula biha." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makan yang haram, melainkan neraka lebih pantas baginya. Wahai Ka'ab, sesungguhnya tidak akan tumbuh setiap daging yang diberi asupan makan yang haram, melainkan nerakalah yang lebih pantas, yang berhak membakarnya. Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas untuk membakarnya. Maka jangan sampai anak-anak kita, generasi kita tumbuh dari daging-daging yang haram, yang didapatkan dari jalan yang haram tadi. Ini merupakan ancaman Nabi SAW. Ancaman ini ancaman yang menakutkan. Ya, orang yang yakin akan kebenaran sabda Nabi SAW
tentu dia tidak akan berani mengambil sekecil apapun harta haram. Kalau takut dengan Al-Quran, ancaman Al-Quran, kita takut terhadap ancaman Nabi dalam hadis ini, tidak berani kita akan mengambil harta haram walaupun 5 rupiah. Jadi orang yang takut kepada Nabi pada hadis ini tidak akan berani mengambil sekecil apapun harta haram, karena dia tidak tega akan mengambil harta haram, membawa harta haram pulang ke rumahnya. Tak tega dia, nanti akan dimakan oleh anaknya, dimakan oleh istrinya, karena hakikatnya adalah api neraka yang diberikannya kepada mereka ketika mereka makan harta yang didapatkan dari jalan haram tadi. Berikutnya adalah di antara dampak harta haram terhadap pribadi dan umat, penyebab tidak dikabulkannya doa. Penyebab tidak dikabulkannya doa. Ya ayyuhan nas, Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu tayyib, Allah itu baik. La yaqbalu illa tayyiba, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi, innallaha tayyibun, sungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Faqal, ia berkata, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihan, dan tegakkanlah amal saleh, inni bima ta'maluna alim, sungguhnya aku dengan apa yang kamu kerjakan mengetahui. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan jauh, lalu rambutnya berantakan, penuh dengan debu, bajunya juga demikian. Lalu laki-laki ini menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, makanannya dari yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dia mengambil gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, apakah akan dikabulkan doanya? Nyata tidak dikabulkan. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat hadis tadi mengandung pelajaran bahwasanya orang yang sedang melakukan perjalanan jauh yang sangat melelahkan, ada seorang memiliki 4 faktor untuk dikabulkan doanya. Pertama, dia mengadakan perjalanan jauh, musafir. Seorang musafir yang dia mengadakan perjalanan jauh bisa menjadi penyebab dikabulkan doanya. Kemudian ada orang yang berpenampilan kusut, rambutnya kusut, berdebu, maka ini bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis apa kata Nabi? Kam min ash'atha akbar di timrain la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Berapa banyak orang yang berambut kusut, lagi berdebu, dia memakai kain yang lusuh, dia tidak diacuhkan, namun jika dia bersumpah atas nama Allah, niscaya dikabulkan. Kemudian ia berdoa sambil menengadahkan tangannya ke langit, Kemudian dia berdoa berulang-ulang menyebut nama Allah. Berikutnya adalah dijelaskan dalam hadis,
idza kharaja ar-rajul hajjan, jika seorang laki-laki pergi haji, menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, ya, lalu dia wada'a rijlahu fil ghaz, dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menyeru dari langit, terima hajimu dan engkau, ya, labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama, ya, menyeru, ada yang menyeru dari langit, labbaik wa sa'dain, ya, diterimalah kamu dan bahagialah kamu, zadaku halal, zat bekal kamu dari yang halal, warahilatuka halal, sedangkan kendaraanmu dari yang halal, wahajjuka mabrur, hajimu mabrur, ya, tidak ma'zur. Ma'zur itu lawan dari mabrur. Wa idza kharaja bi nafaqah, apabila seorang keluar dengan nafkah yang tidak halal, maka dia meletakkan kakinya ke situ, menginjakkan kakinya, lalu menyerulah malaikat labbaik, ya, selamat, nadahu munadin, ada yang menyeru di langit, la labbaik, ya, tidak dikabulkan doamu, tidak ada kebahagiaan bagimu. Kenapa? Zadaku haram, bekalmu dari yang haram, nafkahmu didapatkan dari yang haram, hajimu juga tidak mabrur. Ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari keharaman, dampak dari harta haram tadi, menyebabkan tidak terimanya ibadah kita. Jadi bukan hanya doa, nanti ibadah kita juga bisa tidak terima tatkala kita makan harta yang haram. Kemudian di antara dampak harta haram tadi, bahwa harta haram itu menyebabkan kehinaan, kemunduran, ya, hina, mundur, terkebelakang. Ini yang dinyatakan Nabi dalam hadisnya, idza tabaya'tum bil 'ainah, jika kamu sudah bertransaksi dengan riba, wa aqastumu adnabal baqar, tunduk dengan harta kekayaan hewan ternak, wa raditum biz zar'i, mengagungkan tanaman dan mengagungkan tanaman. Dan tanaman ini dia muliakan, ya, di atas segala-galanya. Kalau dia jadi petani, betul itu dimuliakannya, diagungkan. Kemudian wa taraktumul jihad, kamu meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, ya, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, itu tidak akan dicabut sampai kamu kembali kepada agamamu. Artinya apa dalam hadis ini? Penyebab kehinaan, kemunduran umat Islam itu adalah karena mereka bertransaksi dengan transaksi ribawiyah, transaksi yang haram yang mereka lakukan dalam bentuk riba. Dan akhir hadis bisa kita melihat penawar dari kehinaan ini adalah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agamamu. Apa maksudnya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini hina kita. Sekarang kita di sini di negara kita ini sengsara kita karena riba. Nah, riba itu semua pinjam-pinjaman mengandung riba. Akhirnya, ya, produksi dinaikkan, harga barang dinaikkan karena naiknya suku bunga. Siapa yang menanggung suku bunga tadi? Konsumen. Kita rakyat ini, kita yang bayarnya. Ya. Karena ulah riba. Memang bukan riba salah satunya, tapi penyebab terbesar jatuhnya ekonomi kita karena faktor riba ini. Kita tadi Indonesia dapat pinjaman uang, lalu uang itu mengandung riba, bunganya sekian, dan bunganya saja belum bisa untuk menebus hutang negara kita ini yang besar karena riba. Kemudian, ya, barang-barang naik
karena riba tadi, karena suku bunga besar. Pedagang-pedagang menaikkan barang, dia tidak mau dirugikan. Sekian persen dari keuntung diambilnya, kemudian sekian persen diambil untuk bunga yang dia pinjam. Ya, harga barang kan naik karena itu. Makanya Arab Saudi, negara yang makmur, ya, kenaikan harga barang itu tidak begitu. Dosen saya pernah bercerita dulu, sekian puluh tahun dia, 12 tahun dia di Madinah, harga susu tetap 1 rial katanya. 12 tahun dia di Madinah, ya, dosen ketika di Libya dulu, harga susu tetap 1 rial. Kalau dia 12 tahun itu berapa susu itu, ya, setiap tahun saja terjadi kenaikan barang. Berapa kali lipat kenaikan barang kalau sudah 10 tahun itu. Kenapa? Karena tidak ada riba tadi, kenaikan barang jarang sekali kenaikan barang itu. Karena muamalah riba tidak ada. Yang ada adalah menguntungkan syarikah, usaha yang halal. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Jadi masyarakat yang penuh dengan riba akan hancurlah ekonomi masyarakat dengan riba ini. Nah, kita melihat sekarang orang-orang yang sudah paham dengan usaha yang halal, mereka rujuk, mereka hijrah, tidak lagi mau bergelut dengan riba karena kerugiannya besar. Tidak ada ketenang mereka dengan riba tadi. Nah, sebagai masyarakat kita banyak, ya, bermuamalah dengan muamalah ribawiyah ini dalam hal pinjam meminjam, dalam hal hutang-hutang, di dalam hal kredit rata adalah riba. Bahkan sekarang ini dunia kredit ada pula yang susah, kalau kita bayar cash susah. Ada yang tidak mau bayar, tidak mau dia jual. Setelah dipaksa baru. Saya mendengar ada seperti itu. Untuk cash agak susah prosedurnya, jual beli cash kan. Kalau kredit itu cepat. Wa na'udzubillahi malik. Kalau kredit berarti riba itu cepat. Kalau cash, berikutnya ada dampak dari harta haram tadi, yaitu merajalelanya, ya, harta haram yang tersebar, ya, artinya masyarakat bermuamalah dengan muamalah yang haram. Kemudian hartanya dan juga harta yang haram tersebar, menyebar, nanti akan turun azab Allah di masyarakat tersebut. Penyebab datangnya azab Allah. Sebagaimana dalam hadis, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Jika telah muncul, telah nyata, telah merajalela zina dan riba di suatu kampung, suatu negeri, ya, maka mereka sudah mengundang untuk diri mereka azab Allah. Mereka mengundang azab Allah. Nah, oleh karena itu kita melihat bencana yang menimpa kita silih berganti negeri kita ini, ya, ini tak lain tak bukan adalah karena pemakan harta haram begitu banyaknya. Karena dosa-dosa manusia yang mereka lakukan, di antaranya adalah memakan harta haram. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Ya, wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh usaha tanganmu atau dosamu, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kalau Allah maafkan kesalahan manusia ini, pasti habislah kita. Kalau setiap dosa langsung dapat balasan oleh Allah di dunia ini, tidak akan ada yang selamat. Tapi Allah maafkan dulu. Allah berikan peluang bagi manusia untuk bertobat, untuk mohon ampun kepada Allah. Ya. Makanya dalam satu ayat, "Lau yu'akhidullah," kalau sekiranya Allah mengazab setiap dari dosa manusia,
maka tidak akan ada yang tersisa manusia ini semuanya. Ini membuktikan Allah itu Maha Penyayang, Maha Lembut pada hambanya. Berikutnya adalah ya solusi dari harta yang haram ini, terakhir pembahasan kita. Bisa kita lihat para salaf dahulu seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berjalan pergi ke pasar, mengutus para petugas-petugas untuk mencek para pedagang yang tidak paham dengan muamalah, ya, dengan muamalah syariah. Jika di antara mereka ada yang tidak paham dalam muamalah syariah ini, maka mereka diusir, dikeluarkan dari pasar dulu. Kalau itu yang diterapkan sekarang, bahas kikirong. Tidak ada orang mengalih. Ternyata pedagang kita tidak tahu dengan muamalah syariah. Tapi ini yang diterapkan oleh Umar bin Khattab ketika itu. Disuruh dulu yang dikeluarkan di pasar itu dibina dulu, dididik dulu untuk memahami muamalah syariah. Apa kata, ya, diriwayatkan, kata Umar bin Khattab, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Tidak boleh berjualan di pasar kita ini kecuali orang sudah memahami, mengerti fikih muamalah, memahami muamalah berjual beli. Tidak boleh pergi ke sini kecuali yang sudah paham muamalah. Juga diriwayatkan bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang, bahkan beliau mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar. Beliau menguji mereka satu persatu tentang hukum-hukum dalam jual beli, hukum muamalah. Yang tidak mengerti halal haram, beliau melarangnya untuk berjual beli. Dia mengalih dulu. Jangan berjual beli dulu. Beliau larang. Kenapa? Akibatnya akan bahaya. Disuruh dulu untuk mempelajari fikih muamalah. Bila telah paham dengan fikih muamalah, baru boleh masuk pasar. Subhanallah. Rata-rata banyak yang bermuamalah di pasar itu tidak paham dengan fikih muamalah. Dalam riwayat lain, ya, ada asar, tidak halal bagi seorang laki-laki yang melakukan jual beli, ya, malam yahfaz kitabul buya, yang melakukan jual beli yang belum memahami fikih jual beli, kitabul buya, tidak halal baginya. Jadi artinya adalah kembali kita solusinya ini mempelajari fikih muamalah agar kita tidak memakan harta haram. Dalam riwayat lain, wa ala kulli tajirin yahtatu lidinihi an yastashiba faqihan dayyinan yushawiruhu fi muamalatihi. Setiap pedagang yang kuat memegang agamanya, dia wajib minta didampingi oleh ahli fikih. Kalau dia seorang pedagang, dia wajib didampingi oleh ahli fikih muamalah yang bertakwa kepada Allah, agar dia, si pedagang tadi, bisa bermusyawarah dengan ahli fikih tadi tentang transaksi yang dia lakukan. Subhanallah. Ini para salaf dari dahulu sudah mengkabarkan hal ini. Setiap pedagang hendaklah mencari orang pendamping yang terbaik baginya, ya, untuk mengawasi dia dalam fikih muamalah yang ia lakukan. Kalau dia ada pedagang besar, pengusaha, ya, harus ada orang yang mendampinginya untuk melihat apa yang diusahakannya halal atau haram. Ya, pengawasnya akan melihatnya. Nanti dia bertanya jika terjadi kendala kesulitan. Ini sudah terjadi dahulu, ya. Rupanya tradisi seperti itu, ya, masih berjalan hingga abad ke-8 Hijriah. Bayangkan. Didampinginya seorang pedagang-pedagang besar atau seorang pedagang oleh orang yang paham dengan fikih, ulama yang paham dengan fikih. Ini sudah ada dahulunya sampai pada abad yang ke-8 Hijriah. Ya, di negara Islam, ya. Ini sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al-Hajj, yaitu salah seorang ulama mazhab Maliki. Dikatakan di situ sebagaimana terjemahnya,
Aku mendengar guruku Abu Muhammad rahimahullah berkata bahwa dia masih menemukan di Maroko seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual beli, muamalat, barang-barang yang didagangkannya dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi, kemudian dagangannya serta bagaimana caranya menghindari riba jika pedagang dapat menjawab. Ya, jika pedagang dapat menjawab, maka dibiarkan berdagang. Jadi ditanya dulu, diuji pada pedagang pada masa itu. Jika pedagang bisa menjawab, silakan berdagang. Berarti antum lulus kan? Ya. Dan jika tidak bisa menjawab, maka petugas menyuruhnya meninggalkan pasar. Tolong dulu, suruh dia untuk meninggalkan pasar dulu. Ya. Seraya ia berkata, kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan beri umat Islam riba dan harta haram. Ini pada masa dahulunya sampai kepada abad ke-8 Hijriah. Demikian juga para salaf dahulunya, ya, selain tugas resmi dari negara, istri-istri para salaf juga turut mengingatkan suaminya setiap keluar dari rumah agar mencari nafkah yang halal. Nah, ini penting. Ya, artinya adalah yang namanya istri itu kawan dakek suami nak, kan kawan dakeknya, kawan akrabnya. Maka istri para salaf dahulu selalu mengingatkan suami-suaminya agar mencari harta yang halal dan menjauhi harta yang haram. Dibisikkan ke telinga suaminya. Dalam diriwayatkan, kanat adatun nisa fi salaf, adalah di antara kebiasaan para wanita pada masa salaf, kana ar-rajulu idza kharaja min manzilihi, adalah apabila seorang suami keluar dari rumahnya, taqulu lahu, istrinya berkata kepadanya, taqulu lahu imratuhu, istrinya berkata kepadanya atau anak perempuannya, iyyaka wa kasbil haram wa kasbal haram, jauhilah olehmu wahai suamiku mencari harta yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' wad darri, kami sabar menanggung kelaparan. Wala nasbiru 'alan nar, kami tak sabar menanggung siksaan api neraka. Ini katanya. Berarti apa? Karena akidahnya sudah mantap. Kalau istri sekarang kan enggak. Kalau suami banyak bawa uang dari pekerjaannya, langsung suaminya dipuji-puji kan. Tidak ada bawa uang apa adanya, tidak ada keceriaan. Para salaf, istri para salaf dahulu rela dia mengatakan, kami sanggup menanggung kelaparan, tapi kami tidak sanggup menanggung ya siksaan api neraka. Kenapa? Karena api neraka lebih dahsyat dibandingkan kelaparan tadi. Begitu kuatnya iman para istri para salaf. Artinya adalah dalam hidup ini kita suami istri saling mengingatkan. Ya. Kan berarti ketika istri mengatakan seperti itu, apa kata suami? Kok ambolonan diajar, ya kan? Saya pula yang diajar. Enggak. Dalam rangka untuk mengingatkan, begitu khawatirnya istri para salaf terhadap harta haram yang dicari oleh suaminya. Kadang-kadang kan ya istri nak tahu di mana harta didapatkan oleh suaminya tadi. Apalagi kalau ketika itu istrinya tidak tahu persis apa usaha suaminya. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Jadi di antara solusi terhadap harta haram ini menimbulkan kesadaran kita umat Islam untuk mempelajari agamanya, yaitu tentang fikih muamalah, mempelajarinya dan mengamalkan, timbulkan kesadaran. Dijelaskan di sini oleh Al-Qarafi, seorang ulama, Annal Ghazali haka al-ijma' wa Syafi'i fi risalatihi. Imam Ghazali telah menghikayatkan bahwa ijma' dan Imam Syafi'i juga dalam kitabnya juga beliau menceritakan annal mukallaf la yajuzu lahu an yuqdim ala fi'lin hatta ya'lam hukmallah. Seorang mukallaf, seorang muslim tidak boleh dia maju dalam melakukan suatu perbuatan sampai dia mengetahui hukum-hukum Allah.
Ya. Faman ba'a wajaba alaihi ay yata'allam ma ayyanahu Allah wa syar'ahu fil bai'. Siapa yang berjual beli, wajib dia mempelajari hukum berjual beli yang berhubung dengan jual beli tersebut. Wa man ajara wajaba alaihi ay yata'allam ma syar'ahu Allah ta'ala fil ijarah. Siapa yang sewa menyewa, ya, maka wajib baginya untuk mempelajari syariat Allah yang berhubung dengan sewa menyewa tadi. Kalau nanti kan bisa terjadi kesalahan. Waman qarada, siapa yang minjam meminjam, ya, yang melakukan pinjam meminjam, wajib alaihi ay yata'allam hukm Allah. Wajib baginya untuk mempelajari hukum Allah tentang pinjam meminjam. Ya. Kok pinjam meminjam, pinjamkan lalu dia mengatakan, mana terima kasihnya? Ini minjam minta terima kasihnya kan, terima kasihnya dilebihkan, berarti tidak paham dengan hukum Allah. Pinjam meminjam itu dibangun di atas apa? At-ta'awun, dibangun di atas toleransi, ta'awun, bukan mencari keuntungan. Mencari keuntungan itu apa? As-syarikah, berserikat kita baru cari keuntungan. Tapi yang namanya pinjam meminjam, berapa yang dipinjam itu pula yang dibayar. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak tahu kita ada yang kau minjam, yang nampak dia apa? Dipinjam eko berpesen untuk ambo. Kalau kita kongsi baru. Kalau pinjam meminjam ini sifatnya apa? Ya, kita yang meminjamkan, kita tidak mau tahu, yang penting uang balik sebanyak itu. Kalau kita kongsi berniaga, kalau ada resiko dari perdagangan tadi, sama-sama menanggung beban, itu bedanya. Kalau beruntung, sama-sama mendapatkan untung. Kalau pinjam-minjam, tidak ada. Kita yang meminjamkan, tidak ada resiko kita. Berapa uang yang kita pinjamkan itu balik lagi. Dia dibangun di atas tolong-menolong. Kalau tidak ada ilmu tentang itu, tidak boleh kita melakukan pinjam-minjam. Karena godaan setan itu berat kan. Wa man ta'allama wa amila, siapa yang dia mempelajari dan mengamalkan tuntunan syariat tadi, ya, ma'alima ata'allahu ta'aten, yang apa yang telah diketahui, dia mendapatkan dua ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Man lam ya'lam wa lam ya'mal, siapa yang tidak mengetahui dan tidak beramal, faqad asallahu ma'siyaten, dia sudah berbuat maksiat kepada Allah. Dua maksiat. Apa maksiatnya? Tidak belajar, tidak beramal. Itu dua maksiat. Orang yang dia mengamalkan, orang yang belajar dan beramal, dua ketaatan yang dapatkan. Ketaatan mempelajari, ketaatan beramal. Kalau orang yang kedua, dia tidak belajar, tidak beramal, dua maksiat yang dia dapatkan. Wa man alima wa lam ya'mal bi muqtada ilmihi, siapa yang mengetahui tapi tidak beramal dengan tuntunan syariat, faqad ata'allaha ta'atan, dia sudah mentaati Allah satu ketaatan, wa asahu ma'siyatan, dan berbuat maksiat satu maksiat. Apa ketaatannya? Dia ada ilmu. Apa maksiatnya? Tidak beramal. Inilah setiap apa yang kita lakukan dalam muamalah ini mesti ada ilmu kita. Kalau tidak, maka kita akan terjerumus ke dalam, ya, kebatilan. Kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ya, dalam rangka ikut serta mencegah terjadi dampak buruk terhadap beredarnya harta haram, maka sangat penting kita untuk, ya, mengetahui muamalah kontemporer ini, mengingat permasalahannya sangat rumit dan berat. Kemudian juga literatur buku terdahulu tidak ada, maka perlu kita untuk memahami muamalah kontemporer ini. Dan bukunya, ya, alhamdulillah, bukunya Ustaz Dr. Erwandi ini sudah sampai cetakan ke-23, ya, buku beliau sampai cetakan 23, maka silakan para ikhwah kalian untuk memilikinya, dan membacanya. Kemudian jika tidak mengerti nanti tanya kepada para ustaz, dan juga nanti
Jika ada kesempatan kita akan membahas kitab ini di lain waktu. Karena kitab ini sangat menarik sekali yang berhubungan dengan muamalah kontemporer. Kalau ada pertanyaan, kita buka soal jawab. Bagaimana hukumnya jika seseorang mau menyewa rumah lalu dia bayar DP-nya 100.000, kemudian penyewa tersebut membatalkan menyewanya, lalu uang DP tidak diambilnya, itu kan haknya. Artinya jika dia tidak mengambilnya, dia di sini berniat sudah menyerahkan itu kepada orang yang punya rumah, maka tidak mengapa. Artinya apakah sudah ada perjanjian dahulunya? Kalau tidak ada perjanjian, dia berhak untuk mengambilnya. Kalau dia membiarkan, maka tidak mengapa. Sedekah baginya. Kalau orang yang menyewa tadi merelakannya, halal baginya. Kalau dia minta, itu masih milik dari penyewa kan. Apakah dosa harta yang subhat sama dengan harta yang haram ketika digunakan? Subhat itu sama samar, Bisa jadi subhat itu jatuh kepada yang haram, Maka kita wajib untuk memastikan harta kita itu. Subhat juga bisa mengantarkan kepada yang haram. Karena kesamaran tadi. Setelah dia jelas, maka dia tidak subhat lagi. Jelas keharamannya tidak subhat. Subhat itu kan sama samar. Setelah kita lihat, kita deteksi rupanya haram, maka itu bukan subhat lagi. Subhat itu suatu yang tidak jelas. Maka perlu diperjelas dengan melihat keharamannya. Jadi harta subhat apakah sama dengan harta yang haram? Belum tentu sama. Harus dilihat dulu dan dipelajari dulu, bisa jadi dia jatuh kepada yang haram. Jika program yang kita gunakan dalam usaha bekerja adalah bajakan, bagaimana kondisi ini? Sedangkan kita hanya bekerja di instansi. Kalau sekiranya kita memakai merek orang, sedangkan orang itu tidak ada izin, tidak memberikan izin kepada kita, atau kita tidak minta izin, maka kita tidak boleh untuk menjualnya, untuk memakainya. Jika yang melakukan itu adalah perusahaan itu yang kena. Kita sebagai bekerja, kita tidak kena, tetapi untuk menyelamatkan diri kita, kalau kita tahu, maka kita sarankan atau sebaiknya kita cari pekerjaan yang lebih baik, yang lebih menyelamatkan kita. Semua kita tidak ada disibukkan dengan masalah bajakan tadi. Kita disuruh hanya menjual gitu kan. Kita bertugas untuk satu program, untuk menjual program tadi. Kita nak tahu. Tugas bagi kita adalah halal, tapi ketika kita persis tahu bahwa ini adalah bajakan, maka sebaiknya adalah kita menghindar dari hal tersebut untuk menyelamatkan. Itu yang subhat tadi. Tercampur subhat di situ. Itu yang subhat. Tidak sepenuhnya haram harta kita miliki. Haram itu kan ada karena tercampur hal-hal yang samar di situ. Itu yang buat haram. Dosanya ditanggung oleh perusahaan tersebut. Kalau kita adalah orang yang dipekerjakan di situ. Hanya saja kita terbawa pula oleh subhat hartanya tadi. Untuk menyelamatkan diri kita, maka langkah kita tentu pertama kita sarankan untuk tidak membuat program bajakan. Tidak, maka kita selamatkan, cari pekerjaan yang lebih baik dari itu, untuk menyelamatkan kita, untuk menghindari subhat. Saat saya bekerja di instansi pendidikan dan baru saya dipindahkan, tugaskan ke bagian keuangan, saya sudah berusaha tidak menolak, tapi pimpinan tidak merubah keputusan. Saya belum mengetahui secara menyeluruh apa yang akan saya kerjakan nanti. Pada waktu lalu saya ditugaskan membuat daftar gaji karyawan untuk proses pinjaman ke bank, lalu memotong gaji karyawan untuk membayar pinjaman,
dan juga ditugaskan untuk menambahkan SHU dari koperasi karyawan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus melihat apakah dalam pekerjaan itu ada unsur-unsur kecurangan, orang yang tidak layak mendapat tahu kemana maka kita dalam hal ini kita harus menelitinya terlebih dahulu sesuai dengan syariat Jika sekiranya ada unsur yang tidak sesuai pendataannya atau rekayasa, maka dalam hal ini kita tentu melaporkan kalau ini saya tidak siap untuk ini. Dan juga ini juga hal yang keliru dalam agama kita. Kita sampaikan dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita. Jika tidak ada pengelabuan data dan segala macamnya, maka itulah pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah meneruskan apa yang ada. Kemudian juga dalam membeli barang jangan ada kwitansi kosong, foto-foto kosong. Lalu kita diminta untuk mengisinya yang tidak sesuai dengan yang kita beli. Nah, ini juga termasuk hal yang kita wanti-wanti. Apakah gaji yang diterima menjadi haram apabila kita sering telat datang pergi kerja? Apabila kita sudah ada kesepakatan sebelumnya, ada kesepakatan dulu. Kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Lalu sengaja kita datang terlambat tanpa uzur. Kalau ada uzur itu lain hal. Atau kita membiasakan datang terlambat. Maka keterlambatan itu bagi kita itu adalah haram. Kecuali kalau ada uzur. Kalau pekerjaan itu ada kesepakatan jamnya. Kalau tidak ada kesepakatan, yang penting pekerjaan itu selesai, olehnya tidak ditentukan jamnya, maka berarti kan tidak ada kesepakatan tentang jam kerja. Al-mu'minun inda surutihim. Nah, ini orang mukmin itu berdasarkan syarat yang mereka tetapkan. Syaratnya apa? Ini, maka penuh syarat tadi. Jadi apa ketentuan, apa keterikatan kita dengan suatu lembaga atau suatu instansi, keterikat kita dengan apa? Akad kita bagaimana? Sesuaikan dengan akad tadi. Kalau tidak ada dalam akad, maka tidak ada masalah. Ada dengan akad. Nanti antum datang kerjakan tugas antum selesai. Ada yang mau datang jam berapa, pulang jam berapa, tugas selesai. Berarti akadnya hanya melaksanakan tugas tadi. Kalau akadnya itu ditentukan dengan waktu, dengan jam kerja, maka berarti dia harus menunaikan sesuai dengan jam kerja. Di luar itu tidak termasuk dalam akadnya. Di luar itu tidak masuk lagi dalam akadnya. Inilah gunanya kita membuat akad. Dalam setiap yang kita lakukan ada akad. Kalau tidak ada akad, bisa juga, tetapi tidak akan ada kejelasan. Kadang-kadang nanti akan terjadi berselisih kan. Kenapa tidak ada akad sebelumnya? Makanya perlu akad. Siapa yang kita pekerjakan, antum bekerja di sini jam sekian sampai jam sekian. Sehari antum mendapatkan ini. Jika tidak hadir akan dikurangi. Nah, berarti akadnya seperti itu. Wallahu alam bissawab. Baik, demikian saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Kaji kita mudah-mudahan manfaat. Allah memberikan keberkahan terhadap harta yang kita cari dan memudahkan urusan kita dalam mencari harta yang halal dan dijauhkan kita dari harta yang haram. Ketahuilah bahwa harta yang halal walaupun itu sedikit, maka insyaallah akan diberkati oleh Allah. Sedangkan harta haram walaupun itu banyak, tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah cukup harta yang dapatkan dengan jalan yang haram meskipun itu banyak. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.